Chapter 1181. Beberapa orang terus muntah darah, dan beberapa orang terus gemetar. Bukan itu saja, gelombang penyimpangan Qigong ini bahkan mulai berdampak pada orang-orang di sekitarnya yang belum bergerak. Konsentrasi Ki Iblis yang meluap dari inti benua iblis berada di luar imajinasi. Bahkan jika Yang Chen menekan 90% kekuatannya, 10% sisanya sudah cukup untuk membuat orang-orang yang belum pernah terkena Devil Ki mati di tempat. Para pembudidaya sekte iblis ini, yang terbiasa menggunakan indera ketuhanan mereka untuk menyelidiki sosok lawan ketika mereka bergerak, melakukan hal yang sama sambil menonton kesenangan. Namun, kali ini, tidak ada yang mengira bahwa selama indera ilahi bersentuhan dengan Ki Iblis, hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang membawa bencana. Untuk sementara, seluruh gerbang gunung sekolah iblis janji telah menjadi dunia monster. Semua orang telah terpicu oleh Ki Iblis di dalam hati mereka. Ada yang memuntahkan darah, ada yang mengacungkan senjata untuk menebas dan membunuh, ada yang mengumpat, dan sudah biasa mereka berkelahi. Seluruh gerbang gunung langsung menjadi dunia yang gila. Kecuali Yang Chen, tidak ada orang normal. Yang Chen sendiri sudah berjalan ke gerbang gunung dan berjalan perlahan, seolah sedang menikmati pemandangan. Sekte secara alami segera mengetahui tentang gangguan di gerbang gunung. Adapun apa yang terjadi di sini, anggota senior sekte tidak mengetahui keseluruhan cerita sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa gerbang gunung mereka telah menjadi tempat di mana bahkan para master tahap Yuanying tidak berani menggunakan indera ilahi mereka dengan mudah. Yang Chen tidak masuk terlalu jauh ke dalam. Sebagai salah satu sekte utama dari sekte iblis, sekolah iblis janji juga memiliki warisan yang kaya, yang sebanding dengan Taitianmen dalam Taoisme. Yang Chen tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membasmi sekolah iblis janji dengan kekuatannya sendiri. Tujuan datang ke sini adalah agar Ye Yu, muridnya, bukan untuk bertarung dengan sekolah iblis janji. Jika dia benar-benar bertindak terlalu jauh dan menarik orang-orang tua rahasia dari sekolah iblis janji, itu tidak akan sia-sia. Sekarang dia telah cukup menarik perhatian, dia pasti bisa melihat Ye Zhenxiong. Terlebih lagi, orang-orang ini berani mempersulitnya ketika mereka mendengar bahwa dia sedang mencari Ye Zhenxiong. Diperkirakan mereka juga merupakan musuh Ye Zhenxiong. Agaknya, Ye Zhenxiong akan dengan senang hati membantunya melenyapkan beberapa musuhnya. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap kejam di gerbang gunung sekolah iblis janji. Suara tenang keluar, dan suara itu langsung menyentuh hati semua orang. Bahkan mereka yang telah dipicu oleh iblis hati tampaknya ditekan oleh suara ini, dan perlahan-lahan mulai memulihkan kesadaran mereka. Hanya suara ini yang membuat Yang Chen mengerti bahwa ini adalah Master Top. Yang Chen sama sekali tidak terkejut bahwa ada master seperti itu di sekolah iblis janji. Saya Yang Chen dari Istana Chunyang. Saya punya janji dengan Penatua Ye Zhenxiong, dan saya dengan tulus berharap Penatua Ye dapat bertemu dengan saya. Kata-kata Yang Chen sangat sopan. Terus terang, Yang Chen ada di sini untuk menerima murid magang, bukan untuk bertarung. Setelah mendengar suara misterius ini, para master di gerbang gunung yang telah memicu iblis hati ditekan secara paksa, dan mereka mulai pulih perlahan. Harus dikatakan bahwa perkataan guru ini lebih kuat daripada gabungan semua orang di gerbang gunung. Ternyata Tuan yang datang berkunjung. Semua orang di sekolah kami merasa tersanjung atas kehadiran Anda. Mohon tunggu sebentar, tamu yang terhormat. Suara itu menjawab dan tidak melanjutkan. Tapi kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun kepada Yang Chen. Seseorang mulai memberitahu Ye Zhenxiong. Segera, Yang Chen melihat Ye Zhenxiong. Orang-orang di gerbang gunung telah dirawat oleh murid-murid sekolah iblis janji. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka dibawa kembali ke gerbang gunung dengan patuh, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Beberapa murid tidak berakal sehat, mohon maafkan mereka, Tuan Yang. Kalimat pertama dari pertemuan Ye Zhenxiong adalah meminta maaf, dan ekspresinya sangat aneh. Dia pernah mendengar nama Yang Chen, tapi sekarang dia tahu bahwa Yang Chen adalah orang yang punya janji dengannya tahun itu. Nama Yang Chen, bahkan di wilayah sekte kegelapan, tersebar luas. Belum lagi yang lain, hanya pil hati dalam yang mempertanyakan dan pil berabad-abad adalah harta yang diimpikan banyak orang di sekte kegelapan, dan kedua jenis pil ini semuanya dibuat oleh Yang Chen. Sejak suara misterius menyebut guru Yang, banyak orang telah bereaksi. Yang Chen dari Istana Chunyang, bukankah satu-satunya Grandmaster Alkimia kelas 5, Yang Chen? Hanya orang-orang yang tidak punya otak yang cukup bodoh untuk menyinggung Grandmaster Alkimia seperti itu. Diperkirakan orang yang menjawab di awal tidak menghubungkan Grandmaster Alkimia, Yang Chen, dengan murid muda Tao di depannya. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pertarungan di gerbang gunung semuanya pucat ketika mereka pergi. Menyinggung guru Yang, mereka tidak tahu berapa banyak masalah yang akan terjadi di masa depan. Banyak master di dunia sedang menunggu beberapa musuh master yang muncul dan menggunakan kepala mereka untuk menyenangkan Yang Chen. Saat itu, mereka benar-benar dibutakan oleh lemak babi, jadi mereka mengambil tindakan di bawah godaan pria itu. Itu juga merupakan kesalahan mereka sendiri. Mengapa mereka tidak menyadari bahwa Yang Chen adalah Grandmaster Alkimia? Tentu saja, tidak ada yang menyangka bahwa Yang Chen akan datang ke wilayah sekte kegelapan sendirian dan meminta untuk bertemu Master Sekte Ye di gerbang gunung sekolah iblis janji. Pada saat ini, Ye Zhenxiong telah menjadi Master Sekte sekolah iblis janji, dan budidayanya telah mencapai tahap daceng. Setelah meminta maaf, dia langsung menggunakan etiket paling serius dari sekte untuk menyambut Yang Chen ke sekolah iblis janji. Di sekolah iblis janji, banyak orang mulai berpikir bahwa Ye Zhenxiong sebenarnya mengenal Grandmaster Alkimia, Yang Chen. Tampaknya di masa depan, hubungan mereka dengan Ye Zhenxiong harus dipertimbangkan kembali. Ye Zhenxiong baru saja meraih posisi Master Sekte dari beberapa kandidat, dan setidaknya setengah dari orang-orang di sekte tidak yakin. Dengan kedatangan Yang Chen, tampaknya Ye Zhenxiong memiliki nilai tawar yang besar. Bagi Ye Zhenxiong, kemunculan Yang Chen hanyalah hujan yang tepat waktu.
Dia bisa memanfaatkan ini untuk mengikat sebagian besar murid yang masih bimbang. Jika anugerah penyelamatan nyawa Yang Chen dihitung, dia sekarang berutang 2 bantuan besar kepada Yang Chen. Tentu saja, yang lebih mengejutkan Ye Zhenxiong adalah kelahiran Ye Yu. Saat itu, Yang Chen mengatakan bahwa dia ingin menerima salah satu putranya sebagai murid, tetapi Ye Zhenxiong tidak terlalu memikirkannya. Meskipun Ye Zhenxiong memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya, siapa yang bisa yakin bahwa di masa depan, dia pasti akan melahirkan seorang putra yang cocok dengan karakteristik yang disebutkan Yang Chen. Namun, Ye Yu memiliki karakteristik yang disebutkan Yang Chen di masa lalu. Juga karena kelahiran Ye Yu, Ye Zhenxiong memiliki rasa hormat yang baru terhadap Yang Chen, yang telah menyebutkan hal ini beberapa ratus tahun yang lalu. Kekuatan supernatural macam apa yang mengetahui bahwa dia akan memiliki putra seperti itu beberapa ratus tahun kemudian. Ye Zhenxiong mengira Yang Chen telah melupakan masalah ini, dan dia tidak mengambil hati. Namun, dia tidak menyangka Yang Chen akan mendatanginya tepat setelah dia mengambil alih sekte dan belum selesai mengaturnya kembali. Yang membuat Ye Zhenxiong semakin malu adalah penatua yang bertanggung jawab atas gerbang gunung, yang selalu berselisih dengannya, segera mengambil tindakan ketika dia mendengar Yang Chen ingin bertemu Ye Zhenxiong. Kali ini, dia sangat menyinggung Yang Chen. Chapter 1182. Ye Zhenxiong juga sangat terkejut. Pada saat itu, dia telah membuat sumpah besar setan hati untuk memenuhi persyaratan Yang Chen. Memikirkannya sekarang, dia merasa sedikit takut. Jika dia membiarkan orang-orang dari gerbang gunung menyakiti Yang Chen, atau jika dia membiarkan Yang Chen pergi, dia akan mendapat masalah besar. Orang-orang di gerbang iblis paling mengetahui kekuatan sumpah besar iblis hati. Itu adalah seorang kultivator yang menghadapi kesulitan dengan Heart Demon. Jika dia terikat oleh sumpah besar setan hati, dia tidak punya cara lain selain mati ketika dia melewati kesengsaraan surgawi. Dengan sumpah, anugerah penyelamatan nyawa Yang Chen, dan identitas Yang Chen menikmati sambutan termegah di sekolah iblis janji. Kecuali Ye Zhenxiong, Master Sekte, beberapa wakil Master Sekte dan tetua inti semuanya hadir, yang memberinya cukup wajah. Semua orang tahu pentingnya memiliki hubungan baik dengan Yang Chen. Belum lagi yang lainnya, pil berusia seabad sudah cukup untuk memberikan jaminan ekstra bagi kehidupan mereka di masa depan. Setiap murid gerbang iblis menghargai hidup mereka. Siapa di antara mereka yang menaruh dendam terhadap kehidupannya sendiri? Orang lain tidak mengetahui keterikatan antara Yang Chen dan Ye Zhenxiong, tetapi kemunculan Yang Chen telah membuat semua orang sedikit lebih takut pada Ye Zhenxiong. Bukan karena tidak ada yang berpikir untuk diam-diam berurusan dengan Yang Chen, tetapi trik yang dimainkan Yang Chen di gerbang gunung sekolah iblis janji membuat takut banyak orang. Kepulan kabut hitam langsung memicu Heart Demon semua orang. Senjata pamungkas semacam ini hanyalah musuh alami dari gerbang iblis. Sebelum mereka yakin, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Selain itu, ada juga Ye Zhenxiong. Bagaimanapun juga, Ye Zhenxiong juga merupakan master sekte dari sekolah iblis janji. Meskipun posisinya tidak stabil, setidaknya setengah dari orang masih mengenalinya sebagai master sekte. Jika tamu terhormatnya, Yang Chen, mengalami kecelakaan di wilayah sekolah iblis janji, itu akan memalukan seluruh sekolah iblis janji. Siapa yang berani berurusan dengan sekolah iblis janji di masa depan? Bahkan keselamatan tamu Master Sekte tidak dapat dijamin, apalagi yang lain. Tentu saja, yang paling mengejutkan Ye Zhenxiong adalah putranya, Ye Yu, yang baru lahir lebih dari 10 tahun yang lalu. Di kakinya ada tahi lalat bintang 7 yang disebutkan Yang Chen di masa lalu. Kalau bukan karena kebetulan Yang Chen, kemampuan memprediksi masa depan terlalu menakutkan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Ye Zhenxiong tidak punya alasan untuk bermusuhan dengan Yang Chen. Meski keduanya berada di pihak yang berseberangan, hal itu tidak menghalangi mereka untuk menjalin hubungan personal. Tidak ada yang peduli tentang ini. Bahkan orang-orang Taitian memiliki beberapa elit yang memiliki hubungan baik dengan para elit dari aliran sesat, selama hal itu tidak mempengaruhi sekte. Tidak ada yang akan melakukan hal semacam ini. Dengan status Yang Chen saat ini di sekte Dao, tidak ada yang mau dan tidak berani menggunakan hal semacam ini untuk menyerang Yang Chen. Bahkan jika orang yang berteman dengan Yang Chen adalah master sekte sekolah iblis janji, Ye Zhenxiong, yang bisa dikatakan sebagai iblis yang tiada taraf, itu tidak akan menghalangi dia. Pengaruh kekuatan dan pengaruhnya begitu ajaib. Jika itu adalah murid sekte Dao yang tidak penting, dia pasti akan dicap berkolusi dengan aliran sesat, dan kemudian dihancurkan sepenuhnya secara mental dan fisik. Inilah perbedaannya. Yang Chen tidak terlalu menanggapi kebaikan sekolah iblis janji. Tujuan kedatangannya sangat sederhana. Itu untuk mengambil calon muridnya, Ye Yu. Ye Zhenxiong tidak keberatan dengan ini. Dia telah berjanji akan hal ini sejak lama, dan dia bahkan telah membuat sumpah setan hati. Tidak ada kemungkinan dia menarik kembali kata-katanya. Selain itu, standar pendidikan murid Yang Chen juga ada. Apakah itu Mu Bo atau Hana Mengyu, mereka sekarang adalah tokoh terkenal di sekte Dao. Ye Yu hanya akan memiliki masa depan yang lebih baik di bawah pengawasannya. Dengan Ye Yu sebagai penghubungnya, bahkan jika dia tidak dapat menjalin kerja sama lebih lanjut dengan Yang Chen sekarang, akan ada banyak peluang di masa depan. Dalam hal ini, Ye Zhenxiong memiliki keyakinan mutlak. Kultus jahat bukanlah tanah tandus. Itu juga kaya akan sumber daya, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan spesialisasi eksklusif. Yang Chen pasti akan menggunakannya. Dengan mengingat premis ini, Ye Zhenxiong tidak ragu-ragu memanggil Ye Yu. Jalan masih panjang. Hari ini, tidak perlu terlalu bersemangat untuk tetap berpegang pada Yang Chen. Pada titik ini, setelah para tetua inti mengetahui tujuan kunjungan Yang Chen, mereka semua memiliki gagasan yang sama. Jalan masih panjang, dan tidak perlu terburu-buru. Ye Yu yang dipanggil oleh ayahnya juga terkejut sekaligus senang.
Dengan identitas Ye Zhenxiong, Ye Yu seharusnya dididik untuk meletakkan dasar sejak usia dini. Kemudian, dia akan mempraktikkan metode pengembangan mental terbaik dari Sekolah Iblis Janji dan menjadi generasi baru master dalam aliran sesat. Tapi entah kenapa, Ye Zhenxiong hanya mengajarinya pengetahuan paling dasar, tapi tidak pernah membiarkannya berkultivasi. Hal ini selalu membuat Ye Yu merasa sedikit tidak seimbang di hati kecilnya. Dia merasa didiskriminasi oleh ayahnya dan tidak bahagia di Sekolah Iblis Janji. Baru hari ini Ye Yu tahu mengapa Ye Zhenxiong seperti ini. Ternyata masa depannya telah ditentukan sebelumnya dan dia ditakdirkan menjadi murid seseorang. Khususnya, orang ini adalah alkemis kelas 5 terkenal Yang Chen, Master Yang, yang membuatnya semakin gembira. Ekstasi semacam ini bahkan menghapus perpecahan antara Dao dan Iblis di dalam hatinya, dan melemahkan kekhawatiran tersembunyi bahwa dia mungkin memiliki konflik dengan ayahnya di masa depan. Meskipun Yang Chen datang dan pergi dengan tergesa-gesa, itu tidak mencegahnya untuk membuat kesepakatan lain dengan Sekolah Iblis Janji. Yang Chen menggunakan lebih dari 10 ramuan berusia 1 abad untuk menukar sejumlah bahan obat khusus dari aliran sesat. Dia bahkan memperoleh api iblis kelas 6 dan 7. Dapat dikatakan bahwa dia kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Di sisi Sekolah Iblis Janji, mereka memperoleh lebih dari 10 ramuan berusia 1 abad, yang berarti setidaknya 10 master dapat menyelamatkan hidup mereka pada saat-saat kritis tertentu. Kekuatan Sekolah Iblis Janji juga akan menjadi semakin kuat karena hal ini. Di antara semua ini, Ye Zhenxiong mendapat manfaat paling banyak. Dengan kendali ramuan berusia abad di tangannya, dia dapat dengan mudah mengikat sekelompok tetua netral untuk bergabung dengan kampnya. Posisinya sebagai kepala sekolah akan semakin stabil. Mengenai posisi kepala sekolah-sekolah Iblis Janji, apa yang terjadi pada kenyataannya sedikit berbeda dari apa yang diingat Yang Chen. Saat itu, Ye Zhenxiong terpaksa memulihkan diri selama lebih dari 100 tahun, jadi dia sudah kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan posisi kepala sekolah. Dia hanya menjadi seorang penatua. Namun, dalam kehidupan ini, karena bantuan Yang Chen, dia menyelamatkan 100 tahun dan menjadi kepala sekolah. Yang Chen tidak tahu bagaimana Sekolah Iblis Wuji akan berkembang di masa depan. Bagaimanapun, apa yang terjadi di Sekolah Iblis Janji tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Yang Chen hanya peduli pada Ye Yu. Sekarang Ye Yu telah menjadi muridnya, Yang Chen tidak akan khawatir apakah Sekolah Iblis Wuji akan naik atau turun di masa depan. Adapun Ye Yu, generasi muda pasti memiliki kekayaannya sendiri. Apalagi dia hanyalah seorang murid. Selama dia tidak mengkhianati tuannya, Yang Chen tidak akan melakukan apapun padanya. Karena dia telah menyelesaikan urusannya di wilayah aliran sesat, Yang Chen tidak menunda-nunda dan langsung menginjakkan kaki di jalan pulang. Ye Yu untuk sementara ditempatkan di Taman Ramuan Botol Murni. Seperti Hana Mengyu di masa lalu, dia pertama kali dipengaruhi oleh aura obat dari ramuan tersebut. Ketika dia kembali ke sekte, dia akan diajari. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi untuk beberapa saat, Yang Chen tiba-tiba berhenti dengan aneh. Chapter 1183. Boom, tanpa peringatan apapun, lokasi di mana Yang Chen berada tiba-tiba mulai meledak. Kekuatan ledakan dahsyat hampir semuanya terkonsentrasi pada tubuh Yang Chen, dan momentumnya cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Pesawat ulang-alik itu disingkirkan oleh Yang Chen dalam sekejap, dan bayangan lonceng emas muncul di permukaan tubuhnya. 3 bayangan naga terbang naik turun di sekitar tubuh Yang Chen. Apakah itu puing-puing yang dibawa oleh ledakan atau serangan kekuatan spiritual dari ledakan itu sendiri? Itu diblokir di luar tubuh Yang Chen, dan tidak melukai Yang Chen sama sekali. Kamu punya beberapa keterampilan. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar dari tempat yang tidak ada apa-apa di sekitarnya. Itu hanya kalimat pujian, dan kemudian gelombang besar serangan menutupi langit dan bumi. Sekolah Setan Yin Yang, kesadaran spiritual abadi manusia kelas 9 Yang Chen hampir seketika menemukan identitas orang-orang di sekitarnya. Bahkan jika sosok mereka tersembunyi di bawah perisai formasi, mereka tidak bisa lepas dari pemindaian kesadaran spiritual Yang Chen. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar sama sekali tidak mampu menutupi formasi perisai dunia fana. Meskipun formasi ini bahkan membuat master tahap puncak Dacheng dan bahkan master manusia abadi kelas 1 yang baru saja naik tidak berdaya, ini tidak mencegah Yang Chen untuk menemukannya dengan mudah. Sekolah Iblis Yin yang bisa dikatakan telah mengirimkan semua elit kali ini. Hanya kesadaran spiritual Yang Chen yang dapat mendeteksi bahwa ada 13 master panggung Dacheng di sekelilingnya, dan ada lusinan master panggung Yuanying, pria dan wanita, semuanya datang untuk membunuhnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, Yang Chen menyadari siapa yang bergerak. Dengan momentum seperti itu, sepertinya tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Lady Fang Hua. Hukum roh merah segudang masih kehilangan kesempatan terakhir untuk membunuh Yang Chen. Setelah membunuh Yang Chen, dia akan memasuki alam kesempurnaan yang luar biasa. Kalau tidak, dia hanya bisa terpesona sepenuhnya oleh Yang Chen dan rela menjadi pengikut dan kekasih Yang Chen. Sedangkan untuk alam kultivasi, tingkatnya hanya bisa lebih rendah dari alam kesempurnaan agung. Nyonya Fang Hua sangat ambisius. Dia tidak memiliki kesempatan sebelumnya, tetapi sekarang dia telah melewati masa kesusahan besar, dia tidak akan pernah mau menjadi pengikut Yang Chen. Dia akan melakukan segala kemungkinan untuk membunuh Yang Chen. Hal ini terlihat dari fakta bahwa dia menyerang 2 kali berturut-turut setelah berhubungan S3 kilodetik dengan Yang Chen. Dalam situasi itu, Nyonya Fang Hua tidak bisa membunuh Yang Chen, jadi dia hanya bisa meminta bantuan. Apapun yang terjadi, dia harus bertaruh. Jika dia tidak bisa membunuh Yang Chen sekarang, kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin lebar di masa depan. Jadi, semakin dini dia bertindak, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Lady Fang Hua pasti mempunyai pemikiran yang sama, itulah sebabnya dia memilih waktu ini. Adapun bagaimana Lady Fang Hua meyakinkan para master sekte ini, tidak perlu ditanyakan.
Batu roh dan sumber daya yang diberikan Yang Chen padanya untuk mengembangkan kekuatannya sendiri pasti menjadi hadiah bagi para master sekolah iblis Yin Yang untuk bertindak. Bukankah ini mengangkat batu dan menjatuhkannya ke atas kakinya sendiri? Yang Chen ingin menangis dan tertawa, tapi dia juga mengagumi kegigihan Lady Fang Hua. Jika yang pertama tidak berhasil, maka yang kedua tidak berhasil, dan yang ketiga tidak berhasil. Tidak heran Lady Fang Hua juga melakukannya dengan baik di Sekte Iblis. Hal itu bukan tanpa alasan. Yang Chen tidak terlalu memikirkan alasan lainnya, dan ini bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Lonceng emas bergetar hebat, dan suara bel yang merdu keluar dari tubuh Yang Chen. Itu membawa tekanan yang sangat besar dan luar biasa, dan menyebar ke sekeliling. Serangan terhadap kesadaran spiritual hampir tidak dapat dihindari. Tidak ada cara lain selain menggunakan basis budidayanya sendiri untuk melawannya. Para master di sekitar sekolah iblis Yin yang semuanya terkejut dengan suara bel ini. Lebih dari selusin master tahap Yuanying dengan basis budidaya lebih rendah langsung pingsan ke tanah. Anehnya, sebagian besar master sekolah iblis Yin yang sepertinya hanya terpengaruh oleh suara bel, lalu mereka beradaptasi dan tetap melancarkan serangan terkuat terhadap Yang Chen. Di bawah berkah formasi, serangan dari 13 master tahap Dacheng jatuh dengan kokoh di lonceng emas Yang Chen. Bas, terdengar lagi suara bel yang mengguncang bumi, tapi kali ini bukan inisiatif Yang Chen, melainkan suara bel emas yang mengguncang serangan itu. Bahkan jika serangan telah jatuh satu demi satu, Yang Chen masih tidak dapat melihat siapapun dengan mata telanjang, tetapi kesadaran spiritualnya dapat dengan jelas menemukan posisi musuh. Harus dikatakan bahwa formasi ini memang unik. Itu yang paling cocok untuk serangan penyergapan. Kekuatan para master sekolah iblis Yin yang juga terlihat jelas setelah dua bel berbunyi. Menurut perkiraan Yang Chen, serangan lonceng emas saat ini terhadap kesadaran spiritual, bahkan master biasa dari tahap Dacheng Tengah tidak dapat menahannya, dan lusinan orang di sekitarnya, kecuali selusin dengan basis budidaya terendah, sisanya semuanya aman dan sehat. Setelah mengetahui hal ini, Yang Chen hanya mencibir, dan lonceng emas sekali lagi mengeluarkan suara lonceng yang mengguncang bumi. Bersamaan dengan bunyi bel, ada aura kaisar yang kuat, yang langsung menyebar ke sekitar puluhan kaki. Di lingkungan yang kosong, serangkaian seruan tiba-tiba terdengar. Semua pembudidaya dalam jarak puluhan kaki, kecuali Yang Chen, semuanya dipukuli di alam kecil. Mereka yang datang semuanya ahli. Setelah menyadari perubahan ini, mereka semua berteriak kaget. Kesulitan Yang Chen mungkin di atas ekspektasi mereka, tetapi semua master sekolah iblis Yin yang tidak mundur. Lelucon yang luar biasa, untuk menghadapi junior di tahap awal Yuanying, jika 13 master tahap Dacheng ditambah puluhan master tahap Yuanying masih harus melarikan diri, apakah sekolah iblis Yin yang masih memiliki wajah untuk bergabung dengan sekte iblis? Sekarang satu-satunya hal yang harus mereka perhatikan adalah mencegah Yang Chen menelan pil 100 tahun di saat kritis. Selama mereka bisa melakukan ini, dengan begitu banyak master, mereka bisa menggiling Yang Chen sampai mati. Bagaimanapun, Yang Chen hanyalah seorang ahli alkemis, dan mereka belum pernah mendengar betapa hebatnya keterampilan bertarungnya. Di antara 13 master panggung Dacheng, Yang Chen tidak menemukan sosok Lady Fang Hua. Agaknya, dia bersembunyi di tempat yang tidak diketahui untuk mengamati hasilnya, tapi yang pasti jaraknya tidak terlalu jauh. Jika tidak, jejak Yang Chen tidak akan mudah ditemukan. Orang yang datang untuk mati, Yang Chen tidak akan memiliki belas kasihan sedikitpun. Setelah bel berbunyi, Xiao Tian membuka tangannya dan pedang abadi pemenggal muncul di tangan Yang Chen. Ekornya melingkari pergelangan tangan Yang Chen. Pedang abadi pemenggalan yang ganas dan tak tertandingi akhirnya muncul di depan para pembudidaya biasa untuk pertama kalinya setelah penempaan selesai. Cahaya bilahnya dengan tajam membentuk lengkungan terang, memotong pedang terbang yang baru saja muncul dan memotong perisai batu menjadi dua bagian. Momentum pedangnya tidak berhenti, dan melintasi ruang lain. Cahaya bilahnya menyala, dan di tempat yang semula kosong, tiba-tiba ada cahaya berdarah, dan kemudian dua tubuh manusia tiba-tiba muncul dari udara tipis. Di tengah muncrat darah, seorang pria dengan ekspresi kuat dan luar biasa di wajahnya muncul di bidang penglihatan Yang Chen. Pukulan punggung Yang Chen adalah pisau lainnya. Di dahi pria itu, hanya sesosok kecil yang muncul, dan terpotong oleh pisau ini, mengeluarkan jeritan nyaring, dan langsung menghilang tanpa bekas. Chapter 1184. Salah satu ciri sekolah iblis Yin Yang, selain kultivasi ganda, adalah basis budidaya kesadaran spiritual secara umum kuat. Hal ini terlihat dari Nona Fang Hua. Lady Fang Hua, yang baru saja dipromosikan ke tahap Dacheng, mampu melancarkan serangan kesadaran spiritual tahap akhir Dacheng terhadap Yang Chen. Ini sepenuhnya karena karakteristik metode budidaya sekolah iblis Yin Yang. Itu juga karena sekolah iblis Yin yang sangat mementingkan pengembangan kesadaran spiritual sehingga mereka memperhatikan segala macam cara untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Oleh karena itu, Nyonya Fang Hua mengetahui tentang Sutra Hati Iblis. Jika Li Liheng hanya mengejar peningkatan basis budidaya kesadaran spiritual, sekolah iblis Yin yang adalah pilihan yang baik. Namun, jika dia juga ingin mengembangkan metode budidaya kesadaran spiritual, akan ada konflik, dan Sutra Hati Iblis mungkin adalah satu-satunya metode budidaya iblis yang tidak akan menimbulkan konflik. Master tahap Dacheng dari sekolah iblis Yin yang di depannya, dalam situasi ditebas oleh pedang pemenggalan abadi, masih tidak takut, dan masih mencoba melarikan diri dengan roh primordialnya. Tentu saja, Yang Chen telah menekan kekuatan pedang pemenggalan abadi, tetapi harus dikatakan bahwa keinginannya sangat kuat sampai batas tertentu. Sangat disayangkan ketika dia bertemu Yang Chen, dia tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali, dan mengakhirinya dengan pisau backhand. Alasan mengapa dia tidak ingin mengerahkan kekuatan penuh dari pedang pemenggalan abadi adalah karena Yang Chen juga khawatir bahwa setelah pedang pemenggalan abadi secara tidak hati-hati memancarkan niat membunuh, itu akan dianggap sebagai target untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan Dao.
Harus diketahui bahwa banyak orang di Sekte Dao mencari berbagai alasan untuk mendapatkan keuntungan dari Yang Chen. Jika mereka diberi alasan ini, belum lagi Yang Chen, bahkan Istana Chunyang pun mungkin akan terlibat. Yang Chen mulai bergerak ke sisi ini, dan dia tidak berniat membiarkan siapapun pergi. Bilahnya memotong yang terdekat, dan tangan kirinya telah meraih pedang terbang yang ditebas. Begitu dia mengerahkan kekuatannya, pedang terbang yang bagus itu langsung digenggam oleh tangan Yang Chen menjadi bentuk memutar. Tidak jauh dari situ, jeritan menyedihkan terdengar. Orang yang harta karun sihir kehidupannya dihancurkan mengalami luka spiritual sense-nya yang parah, dan dia terjatuh lemas ke tanah. Hanya dalam 2 detik, tubuh Yang Chen telah diserang oleh puluhan harta ajaib lagi. Lonceng emas berkedip tanpa henti, dan ketiga bayangan naga terbang ke atas dan ke bawah. Tidak diketahui berapa banyak serangan yang mereka blokir. Meski sudah kehilangan 2 ahlinya, namun penonton tak patah semangat. Sebaliknya, mereka menjadi lebih bersemangat. Korban dari rekan mereka bukanlah apa-apa. Mereka yang berasal dari Sekte Iblis tidak memiliki banyak kesadaran untuk bersatu melawan musuh bersama. Mereka percaya bahwa semakin sedikit orang yang mendapat rampasan perang, semakin baik. Lonceng emas yang muncul di tubuh Yang Chen jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Ini memungkinkan Yang Chen untuk memblokir serangan dari begitu banyak Master Panggung Dacheng dan Master Panggung Yuanying di tahap awal Yuanying, dan dia juga bisa menggunakan bel untuk melawan. Setelah secara pribadi merasakan kekuatan bel, semua orang secara alami tahu betapa kuatnya harta ajaib dengan kemampuan menyerang dan bertahan jika itu ada di tangan mereka. Jika dia bisa memurnikannya menjadi harta karun ajaib Natal, dia tidak perlu lagi khawatir untuk bisa mendominasi dunia. Keserakahan di mata semua orang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika dikatakan bahwa itu karena hadiah yang diberikan oleh Nyonya Fang Hua sebelumnya, maka sekarang meskipun tidak ada manfaat seperti itu, mereka akan melakukannya sendiri. Hal-hal baik pada tubuh Yang Chen sungguh mengejutkan. Belum lagi semua jenis pil obat, hanya lonceng emas ini, ditambah pedang abadi pemenggalan kepala yang dapat dengan mudah memotong pedang terbang master pertama, sudah sepadan dengan nyawa lama semua orang. Satu demi satu, mereka langsung mengeluarkan keterampilan tersembunyi mereka dan menyapa sisi Yang Chen. Roh jahat-jahat tulang yang mengikis, miasma ilahi bunga persik, teknik iblis transformasi darah, hampir membungkus Yang Chen. Di ruang sekitar, terdengar semburan ekstasi yang merasuk ke telinga semua orang, membuat orang merasa pembuluh darahnya membengkak dan tidak bisa mengendalikan diri. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah cara paling dasar dan kuat dari sekolah iblis Yin Yang. Di bawah pengaruh suara iblis ekstasi, bahkan jika itu adalah guru Tao selama bertahun-tahun, dia akan terprovokasi dan hatinya akan bangkit. Itu hanyalah cara terbaik untuk campur tangan dalam pertempuran. Lebih dari selusin Master Panggung Yuanying yang tersembunyi dalam kegelapan yang memimpin formasi juga mengerahkan kekuatan mereka dan mendorong formasi secara ekstrim. Semua serangan hampir dapat meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat, untuk menyegel Yang Chen sepenuhnya. Sekolah Iblis Yin yang bisa menjadi salah satu sekte utama dari Sekte Iblis, dan itu sama sekali bukan reputasi yang tidak patut. Dengan cara serangan ini, meskipun Yang Chen kuat, dia harus mengambil posisi bertahan terlebih dahulu. Bahkan jika basis budidaya kesadaran spiritualnya saat ini tinggi dan kekuatan spiritualnya murni, bagaimanapun juga, dia baru berada di tahap awal Yuanying. Hanya orang bodoh yang melakukan ini untuk menghadapi begitu banyak orang secara langsung. Namun, ini tidak berarti Yang Chen tidak punya cara untuk melawan. Lonceng terus berdengung, terus-menerus menyerang kesadaran spiritual semua orang, dan Yang Chen sendiri seperti hantu, sosoknya terus berkedip, bahkan beberapa orang yang memimpin formasi tidak selalu bisa mengunci posisi Yang Chen. Saat ini, cara terbaik adalah menghancurkannya satu persatu. Mereka yang basis budidayanya relatif rendah menjadi korban, terutama mereka yang pingsan setelah diserang bel. Dalam pertempuran sengit tersebut, tidak ada yang bisa menjaga mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah tidak memukul mereka saat mereka terjatuh. Sudah bagus bahwa mereka tidak mengambil kesempatan untuk menikam mereka, dan mereka masih berharap untuk menjaga mereka. Oleh karena itu, orang-orang malang ini masih terbaring di tempat semula dan tidak sadarkan diri. Sosok Yang Chen pertama kali muncul di tempat orang-orang ini berada, dan kemanapun dia pergi, kepala jatuh ke tanah. Tidak ada yang akan mengasihani orang-orang ini, mereka semua adalah orang-orang yang terlalu percaya diri, mereka mendengar bahwa ada banyak manfaat, dan mereka ingin menyenangkan Nona Fang Hua, mereka tidak melihat berat badan mereka sendiri dan berlari, mereka pantas mati. Ketika tiba waktunya untuk berbagi manfaat, jumlah orang menjadi lebih sedikit, dan setiap orang dapat memperoleh lebih banyak. Selanjutnya, itu juga merupakan Master Panggung Yuanying. Orang-orang ini tidak terkejut dengan bel tersebut, dan mereka cukup terpuji dalam hal kesadaran spiritual. Sayangnya, mereka bertemu Yang Chen. Meskipun Yang Chen bersembunyi dan tampak malu, sosoknya sangat cepat, dan hanya sedikit orang yang bisa mengikutinya. Setiap kali dia berkedip, dia seperti hantu, dan ketika dia sampai di depan lawan, dia akan menebas apapun yang terjadi. Tidak peduli apa yang lawannya lawan, entah itu pedang terbang atau senjata sihir pelindung tubuh, itu adalah hasil tebasan. Secara alami, tubuhnya juga dipotong menjadi 2 oleh Yang Chen. Saat formasi perlahan menyusut, semakin menekan ruang aktivitas Yang Chen, termasuk alam bawah sadar aslinya, setidaknya hampir 30 Master Panggung Yuanying dibunuh oleh Yang Chen. Sisanya, termasuk orang yang memimpin pertempuran, hanya ada 11 Master Panggung Dacheng, ditambah lebih dari 30 Master Panggung Yuanying. Master tahap Dacheng yang pedang terbang sumber kehidupannya dihancurkan juga dibunuh oleh Yang Chen dalam kekacauan tersebut. Tapi semua orang menghela nafas lega. Yang Chen telah dikompres menjadi ruang kecil. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia selalu harus menghadapi beberapa musuh. Chapter 1185. Pada titik ini, para Master Sekolah Iblis Yin yang akhirnya bahagia.
Yang Chen sekarang tidak dapat melarikan diri, dan semua orang sepertinya memikirkan cara membagi rampasan. Sosok Yang Chen akhirnya berhenti bergerak dengan kecepatan tinggi. Ruang sekecil itu tidak ada artinya. Ada musuh di depan dan belakang, dan dia harus menghadapi serangan beberapa orang kapan saja. Saat penonton sedang bersemangat, kejadian tak terduga tiba-tiba terjadi. Kabut hitam tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Yang Chen. Dengan ledakan, kabut hitam langsung memenuhi seluruh ruang formasi. Karena ruang formasi telah dikompresi ke jarak yang sangat kecil, itu cukup bagi banyak orang untuk sedikit menghindar dan bergerak tanpa mengganggu satu sama lain. Kabut hitam Yang Chen meledak begitu tiba-tiba sehingga semua orang tidak memikirkan trik ini sama sekali, dan semuanya tersapu ke dalam kabut hitam dalam sekejap. Para master sekolah iblis Yin yang memiliki basis budidaya kesadaran spiritual yang sangat kuat, yang sudah sangat disadari oleh Yang Chen. Oleh karena itu, kekuatan pedang terbang 9 meter sengaja dilepaskan oleh Yang Chen sebesar 20%. 20% dari kekuatan, bahkan seorang master di puncak alam Mahayana tidak dapat menahannya. Banyak master yang telah berlatih di benua iblis selama ratusan tahun tidak berani dengan mudah berhubungan dengan ki iblis tingkat ini, apalagi para master yang telah menikmati kehidupan damai di wilayah sekte iblis. Tidak peduli seberapa besar perhatian sekte iblis terhadap hukum rimba, tidak peduli seberapa sengit persaingannya, itu masih jauh lebih buruk daripada lingkungan di benua iblis di mana satu kecerobohan bisa berakhir berkeping-keping. Begitu ki iblis keluar, semua orang yang dikelilingi oleh ki iblis segera terpengaruh. Orang-orang dari sekolah iblis Yin yang berasal dari sekte iblis, jadi tentu saja, mereka juga akan menghadapi banyak kesengsaraan iblis dalam proses kultivasi. Dalam keadaan normal, jika dua orang berkultivasi ganda, mengandalkan metode unik, mereka masih bisa melawan bersama, tetapi pada saat ini, tidak ada peluang seperti itu. Di tengah pertempuran, jika iblis hati tiba-tiba pecah dan mereka menjadi gila, tidak peduli seberapa kuat tuannya, mereka tidak dapat mempertahankan pertempuran. Beberapa orang pintar berbalik dan melarikan diri, namun sayangnya, untuk membatasi ruang aktivitas Yang Chen, formasi tersebut justru memasukkan semua orang ke dalam formasi. Hong, orang yang pertama kali melarikan diri langsung menghantam tepi formasi dan langsung diserang oleh formasi tersebut. Tiba-tiba menderita penyimpangan ki, pikirannya kacau, dan bahkan kekuatan spiritualnya pun kacau. Bagaimana dia bisa menahan serangan dari arai yang begitu kuat? Dia langsung diterbangkan ke dalam tumpukan daging cincang oleh susunannya. Yang Chen tidak menahan diri sama sekali. Alasan dia melepaskan pedang terbang 9 meter adalah untuk membunuh semua orang yang mengelilinginya dalam satu gerakan. Bagaimana dia bisa menahan diri? Kecepatan Yang Chen awalnya cepat. Dengan pedang terbang 9 jurang yang menyelimutinya, dia mampu mengayunkan pedangnya terus-menerus tanpa hambatan apapun. Hanya dalam waktu beberapa saat, semua ahli dalam barisan telah berubah menjadi mayat. Pedang terbang pohon anggur hantu darah kayu kedua telah dimasukkan ke dalam pedang pemenggalan abadi. Darah orang yang dipenggal oleh Yang Chen langsung menjadi tonik pedang terbang anggur hantu darah dan diserap dengan bersih. Oleh karena itu, meski banyak mayat di lokasi kejadian, anehnya tidak banyak darah. Pemandangan yang aneh membuat kulit kepala orang mati rasa. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Yang Chen mendengus dengan sangat menghina dan menyingkirkan pedang terbang 9 meter dan pedang pemenggalan abadi, dan mulai memanen rampasan dengan santai. Orang-orang yang memimpin barisan, selama mereka tidak bodoh, tidak akan lagi memiliki mentalitas kebetulan. Jika mereka melarikan diri dengan cepat, akan ada secercah kehidupan, jika tidak, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Semua tas Qian Kun dikumpulkan oleh Yang Chen dan dikumpulkan. Orang-orang ini mungkin tidak percaya sampai mereka mati. Mereka menerima banyak hadiah dari Lady Fang Hua, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya, dan mereka berubah menjadi mayat. Pada saat ini, musuh telah hancur total, dan bahkan musuh di pinggiran pun telah melarikan diri. Yang Chen telah menyimpan senjatanya dan mengumpulkan rampasannya. Saat pikirannya sedang paling rileks, serangan dahsyat tiba-tiba datang. Susunan pengepungan tidak bubar, tetap dipertahankan, tetapi pada saat ini tiba-tiba meledak. Arai yang dapat mengepung lebih dari selusin master tahap Dacheng, kekuatan ledakannya seperti langit runtuh dan bumi retak, dan Yang Chen tersapu. Yang Chen bahkan tidak punya waktu untuk membunyikan lonceng emas, dan kekuatan ledakan telah mencapai tubuhnya. Tersembunyi dalam ledakan, dari tanah, pedang langsung menuju ke tubuh bagian bawah Yang Chen, ini adalah gerakan membunuh yang sebenarnya. Serangkaian serangan, memilih waktu yang paling tepat, cara yang paling tidak terduga, semua tujuannya adalah untuk membunuh Yang Chen. Mampu melakukan upaya yang melelahkan, bahkan mengekspos dirinya dalam jangkauan ledakan arai, tidak ada orang lain selain Lady Fang Hua. Namun, gerakan pembunuhan yang telah dirancang dengan hati-hati oleh Lady Fang Hua, ketika bertemu dengan Yang Chen, sepertinya semuanya telah diharapkan, dan tidak mencapai tujuan membuat Yang Chen panik dan bahkan tidak mampu melawan. Tangan besar Yang Chen terulur ke bawah dan telah meraih pedang terbang, dan tangan lainnya terulur ke depan, dan telapak tangan telah mencubit tubuh yang halus dan lembut. Dengan sedikit usaha, tubuh menawan itu diambil oleh Yang Chen dan dengan cepat ditarik kembali ke pelukannya. Selanjutnya, tubuh Yang Chen sedikit berjongkok dan meringkuk, melindungi orang yang ditangkapnya di depan dadanya. Kekuatan ledakan susunan mencapai tubuh saat ini. Setelah serangkaian suara yang menggetarkan jiwa, tubuh Yang Chen yang meringkuk perlahan menjadi tegak. Wanita yang ditangkap oleh Yang Chen melihat situasi sekitarnya dengan jelas saat ini. Di tubuh Yang Chen, jubahnya telah hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sebagian kecil yang masih tergantung di tubuhnya, seperti baju pengemis yang sudah lama dipakai, atau bahkan lebih parah dari baju pengemis. Namun tubuh Yang Chen tidak terluka sama sekali. Kekuatan ledakannya yang seperti tanah longsor tidak menyebabkan kerusakan berarti pada Yang Chen. Wanita yang ditangkap oleh Yang Chen adalah Nyonya Fang Hua. Pada saat ini,
wajahnya penuh dengan keterkejutan, tetapi ada juga semacam kegembiraan, dan pada saat yang sama, ada semacam penyesalan dan kebingungan. Ekspresi kontradiktif di wajah wanita cantik itu sangat mengharukan. Bagaimana ini mungkin? Lady Fang Hua tidak dapat mempercayai matanya. Dengan kekuatan seperti itu, jika itu dia, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Namun, tidak ada kekuatan horizontal pada tubuh Yang Chen. Bagaimana mungkin Nona Fang Hua tidak terkejut? Yang Chen tidak peduli betapa terkejutnya Nona Fang Hua saat ini. Dia duduk di atas batu besar bekas ledakan dan menariknya dengan tangannya yang besar. Tubuh halus Lady Fang Hua tanpa sadar tergeletak di pangkuan Yang Chen. Kemudian Yang Chen mengangkat telapak tangannya dan menamparkan pantat Lady Fang Hua tanpa penjelasan apapun. Papa, serangkaian suara pukulan terdengar. Wajah Lady Fang Hua memerah, dan mulutnya juga mengeluarkan erangan menawan. Ini ketiga kalinya, suara Yang Chen terdengar bersamaan dengan suara tangan besar yang jatuh. Fang Hua, aku tidak ingin hal itu terjadi lagi. Chapter 1186. Nyonya Fang Hua mengatakan bahwa setelah pengembangan metode roh segudang warna, jika Anda tidak dapat membunuh kekasih Anda 3 kali, itu juga akan menjadi sempurna. Meskipun tidak sebanding dengan alam kesempurnaan yang luar biasa, ini juga selangkah lebih maju dari alam saat ini. Ini adalah ketiga kalinya, dan terakhir kali Yang Chen berjanji. Jika Lady Fang Hua masih memiliki niat untuk membunuh, Yang Chen tidak akan meninggalkan momok ini. Yang Chen tidak memikirkan cara mengelola sekte iblis. Ini saat yang tepat untuk bertemu Lady Fang Hua, tapi dia tidak bermaksud menganggap ini sebagai hal yang penting. Budak ini tidak akan berani lagi. Meskipun Lady Fang Hua masih bersandar pada kaki Yang Chen dan tidak dapat melihat wajah Yang Chen, dia juga dapat menebak ekspresi Yang Chen saat ini. Dia mengatakan ini dengan sangat lembut, kemudian tubuhnya menjadi ringan dan dia ditarik oleh Yang Chen. Setelah dipukul oleh Yang Chen beberapa kali, wajah Lady Fang Hua memerah, dan matanya seperti meneteskan air. Tidak ada penyesalan di wajahnya karena dia tidak bisa membunuh Yang Chen, hanya kegembiraan yang kuat. Harus dikatakan bahwa hanya beberapa kali, kecepatan perubahan wajah benar-benar membuat aktris terbaik dunia itu merasa malu. Kamu benar-benar tidak berani. Yang Chen bertanya lagi dengan wajah galak. Kepala Lady Fang Hua berantakan, dan bahkan sebelum dia bisa menjawab, tubuhnya mulai berubah. Kekuatan spiritual besar yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah tampaknya telah mengalami hisapan yang kuat, dan mereka dengan cepat berkumpul menuju Lady Fang Hua. Tubuh Lady Fang Hua, seperti ikan paus yang menghisap air, dengan liar menyerap kekuatan spiritual ini, dan basis budidayanya meningkat tajam. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan spiritual yang diserap telah mendorong Lady Fang Hua ke tahap tengah daceng. Setelah menyerap kekuatan spiritual campuran Yang Chen sebelumnya, Lady Fang Hua sudah berada di puncak tahap awal daceng, tetapi sekarang, dalam waktu yang sangat singkat, dia menerobos lagi. Tidak hanya kekuatan spiritual yang berubah, tetapi bahkan basis budidaya kesadaran spiritual pun meningkat. Dalam waktu singkat, lautan kesadaran Lady Fang Hua tampaknya telah sedikit memadat, dan basis budidaya kesadaran spiritualnya bergegas ke tahap puncak daceng. Semua perubahan ini terjadi ketika Lady Fang Hua duduk di pangkuan Yang Chen. Lady Fang Hua tidak menghindari Yang Chen, sehingga Yang Chen secara alami dapat mendeteksinya dengan jelas. Pada titik ini, bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti bahwa Lady Fang Hua telah gagal membunuhnya 3 kali, dan budidaya metode roh segudang warna telah memasuki alam kesempurnaan. Perubahan seperti itu lebih berguna daripada 100 kata jaminan dari Lady Fang Hua. Ini sepenuhnya menunjukkan bahwa Lady Fang Hua tidak berbohong sebelumnya. Setidaknya setelah mengalami upaya pembunuhan ini, dia pasti telah bersumpah dalam hati untuk setia kepada Yang Chen, sehingga dia tidak lagi memiliki niat membunuh. Untuk saat ini, Yang Chen mengakui kesetiaan Nyonya Fang Hua. Namun, cara sekte iblis, Yang Chen terkadang tidak terlalu jelas, jadi dia masih sedikit waspada di dalam hatinya. Bagaimana bisa secepat itu? Lady Fang Hua menjadi bingung setelah semuanya selesai. Mengapa begitu cepat? Yang Chen bertanya dengan santai, bukankah metode budidaya sekte iblismu tentang kecepatan? Ini bukan kecepatan sapi tua sekte Dao kita menarik kereta. Apakah ada yang tidak normal? Petik 2. Jika itu hanya alam kesempurnaan, basis budidaya budak ini seharusnya tidak menembus tahap tengah daceng. Lady Fang Hua tentu tidak akan menyembunyikannya dari Yang Chen dan dengan cepat menjawab. Kemudian dia langsung bereaksi dan berkata dengan terkejut, budak ini tahu, ini karena kekuatan spiritual yang diberikan tuan ini kepada budak ini. Kekuatan spiritual yang diserap Lady Fang Hua terakhir kali, meskipun itu adalah kekuatan spiritual campuran yang tidak diinginkan Yang Chen, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan spiritual asli yang telah dipadatkan oleh Yang Chen, dan itu adalah 10 besar Yin dan Yang. Kekuatan roh 5 elemen, kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan budidaya Lady Fang Hua. Oleh karena itu, meskipun itu hanya sebagian dari kekuatan spiritual Yang Chen, itu masih mendorong Lady Fang Hua ke puncak tahap awal daceng. Karena bantuan yang kuat inilah basis budidaya Lady Fang Hua dapat dengan cepat menembus tahap awal daceng dalam waktu singkat dan memasuki tahap daceng tengah. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Lady Fang Hua selalu berpikir bahwa alam kesempurnaan paling banyak akan membiarkannya mencapai puncak tahap awal daceng. Harus diketahui bahwa ini sudah merupakan kecepatan yang mencengangkan. Dia baru saja dipromosikan ke tahap daceng, dan itu hanya beberapa hari, dan dia telah menembus dunia kecil. Bahkan jika itu ditempatkan pada murid sekte iblis, pertumbuhan kultivasi semacam ini tampaknya agak cepat. Lady Fang Hua melihat pakaian Yang Chen yang compang camping dan segera mengeluarkan satu set jubah pria dari tas Qian Kunnya dan menunggu Yang Chen berganti pakaian. Segala gerakan yang dilakukannya penuh kelembutan dan manis, seolah-olah seorang wanita kecil sedang mengganti pakaian suaminya. Yang Chen menikmati pelayanan Lady Fang Hua dengan hati nurani yang bersih. Sampai dia menyajikan semuanya, Yang Chen memeriksa sekeliling.
Tidak ada sosok lain yang ditemukan, Yang Chen bertanya, begitu banyak orang yang keluar, hanya Anda yang kembali, apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Lady Fang Hua menjawab dengan cepat, orang-orang ini adalah orang-orang yang biasa berurusan dengan saya di sekte. Saya menggunakan saya sebagai umpan dan menghabiskan banyak uang untuk mengundang mereka melakukannya. Jika berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Jika gagal, itu karena mereka tidak cukup terampil. Lady Fang Hua mengembangkan metode spiritual glamour, mungkin sekte harus mengetahuinya. Dia bertekad untuk membunuh Yang Chen, dan orang-orang ini juga tahu alasannya. Bagaimanapun, mereka bisa menghasilkan banyak uang dari Lady Fang Hua. Jika mereka berhasil, mereka juga bisa menambahkan master kesempurnaan ke sekolah iblis Yin Yang. Bisnis semacam ini, secara alami bersedia dilakukan oleh sekte. Hanya saja tidak ada yang mengira Yang Chen akan begitu kuat. Begitu banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Yang Chen, dan mereka semua dibunuh oleh Yang Chen. Jika eksekutif inti sekolah iblis Yin yang mengetahui hasilnya, mereka tidak tahu betapa tertekannya mereka. 13 master tahap Dacheng, ditambah lusinan tahap Yuanying, di sekte manapun, itu adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Kekuatan yang begitu kuat sudah cukup untuk menghancurkan istana Chunyang berkali-kali sebelum Yang Chen bergabung, tetapi semuanya dihancurkan di tangan Yang Chen dalam pertempuran ini. Lady Fang Hua tahu bahwa Yang Chen kuat, tetapi dia tidak tahu kartu truf Yang Chen yang sebenarnya. Yang Chen masih sangat kuat setelah dia menyerap begitu banyak kekuatan spiritual, yang membuat Lady Fang Hua sedikit takut. Namun, Lady Fang Hua juga merupakan sosok nomor satu. Ketika dia kembali ke sekte, dia segera mengeluarkan semua sumber daya yang diberikan oleh Yang Chen untuk membunuh Yang Chen. Bagi Lady Fang Hua, setelah membunuh Yang Chen, dia akan berada di alam kesempurnaan agung. Harta duniawi itu tidak layak untuk disebutkan, dan akan ada waktu untuk mengumpulkannya secara perlahan di masa depan. Jika mereka tidak bisa membunuh Yang Chen, maka orang-orang ini tidak beruntung. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak berurusan dengan Lady Fang Hua. Kematian mereka juga akan memberikan manfaat besar bagi Lady Fang Hua. Setidaknya Lady Fang Hua mencapai alam kesempurnaan agung. Meskipun ada sedikit kekurangan, dia juga merupakan master kecil dari sekte tersebut. Ditambah dengan hilangnya begitu banyak master, Lady Fang Hua bergabung dengan inti sekte juga diharapkan. Chapter 1187. Apakah berhasil atau gagal, Lady Fang Hua akan mendapat manfaat darinya. Tak bisa dipungkiri kalau pikiran penyihir ini juga sangat perhitungan. Situasi saat ini menguntungkan Yang Chen, jadi Yang Chen pasti tidak akan keberatan. Sekarang Lady Fang Hua telah menyerah sepenuhnya, Yang Chen tentu saja masih fokus untuk menghiburnya. Benda-benda ini, kamu dapat mengambilnya kembali dan menggunakannya. Yang Chen mengeluarkan semua tas Qiankun yang dikumpulkan oleh puluhan ahli dan meletakkannya di depan Lady Fang Hua. Saya hanya ingin ramuan obat, sisanya milik Anda. Lady Fang Hua memandang Yang Chen yang tidak pelit mengambil semua rampasan perang, dan ada riak di matanya yang indah. Hatinya sudah terikat pada Yang Chen, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa ini adalah hati kekasihnya. Dia sangat senang sampai dia hampir berteriak keras-keras. Untungnya, budidaya kesadaran surgawinya sudah cukup, jadi dia tidak kehilangan ketenangannya saat itu juga. Meski begitu, Lady Fang Hua tetap terjun ke pelukan Yang Chen, menikmati hangatnya pelukan Yang Chen, mencium aroma maskulin Yang Chen yang kuat, dan tidak bisa menahan diri. Dia hanya merasa hatinya melayang di udara, tidak ada wanita di dunia ini yang lebih bahagia dari dirinya. Metode spiritual segudang warna dari sekte iblis ini memang aneh, ternyata bisa mempengaruhi masalah cinta, tidak bisa dikatakan cukup jahat. Yang Chen sangat menikmati cinta tanpa pamrih dari Lady Fang Hua, yang membuatnya bahkan merasa sedikit malu. Di medan perang, ada mayat di mana-mana. Tempat seperti itu tentu saja sedikit merusak. Yang Chen langsung pergi bersama Lady Fang Hua di pesawat ulang-alik. Fang Hua, kultivasimu tumbuh terlalu cepat, apakah akan ada dampaknya? Yang Chen bertanya dengan cemas. Wanita kecil yang telah meringkuk dalam pelukannya dan tidak ingin pergi, penatua sekolah iblis Yin Yang, Nyonya Fang Hua yang terkenal di dunia, sekarang seperti anak kucing jinak, dengan nyaman menikmati belayan Yang Chen dan tidak ingin meninggalkan pelukan Yang Chen walau hanya sesaat. Setelah aku kembali, aku akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Itu tidak akan banyak mempengaruhiku. Lady Fang Hua tenggelam dalam kencan kekasihnya. Bagaimana dia bisa peduli dengan kultivasinya sendiri? Budidaya gerbang iblis memiliki keunikan tersendiri. Yang Chen tidak dapat mengatakan bahwa metode kultivasinya cocok untuk semua orang. Dalam hal ini, dia tidak dapat membantu Lady Fang Hua. Meskipun mereka adalah kultivator ganda, keduanya sepertinya tidak dapat bekerja sama. Dao dan Dao iblis tidak dapat didamaikan, tidak hanya dalam hal kata-kata dan sudut pandang, tetapi juga dalam hal kultivasi. Namun, ada satu hal yang baik bagi kedua belah pihak. Yang Chen baru saja mengetahui hal ini. Bagi wanitanya sendiri, Yang Chen tidak akan pelit sama sekali. Fang Hua, saat kamu berhubungan seks denganku di masa depan, gunakan gerakanmu untuk mengumpulkan yang untuk mengisi kembali Yin. Serap sebanyak yang kamu bisa. Itu baik untuk kita berdua. Yang Chen menundukkan kepalanya dan menginstruksikan wanita di pelukannya dengan wajah mabuk. Dia bisa menyerap kekuatan spiritual campurannya dan memberikan kenikmatan fisik tertinggi pada Yang Chen. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja hal ini akan terus berlanjut di masa depan. Jangan, budak ini tidak akan menyakiti tuan ini. Nyonya Fang Hua tidak seperti biasanya menggelengkan kepalanya langsung ke drum mainan, dia tidak setuju. Dulu, dia tidak sabar untuk mencabik-cabik tubuh Yang Chen, tapi sekarang dia tidak ingin Yang Chen kehilangan sehelai rambut pun. Patuh, pelukan Yang Chen menegang seolah memperingatkan penyihir itu, percayalah, itu baik untuk kita berdua. Lady Fang Hua juga seorang yang ahli dan pintar. Dia dengan hati-hati merenungkan kata-kata Yang Chen.
Dari penampilan Yang Chen setelah dia menyerap kekuatan spiritual, dia sepertinya memahami sesuatu. Akhirnya, dia tidak lagi memaksa dan mengangguk kegirangan. Lelucon apa? Hal yang bagus, bagus untukmu, bagus untuk semua orang, siapa yang tidak bahagia. Omong-omong, apa perbedaan antara alam kesempurnaan agung dan alam sempurna? Yang Chen juga sangat tertarik dengan metode spiritual merah segudang milik Lady Fang Hua. Tentu saja, dia harus mencari cara untuk membantu wanitanya sendiri. Dia tidak bisa membiarkannya terus berjalan dengan susah payah dalam arah kultivasi yang tidak sempurna ini. Entahlah, metode spiritual ini jarang dilakukan orang. Lady Fang Hua tidak sabar untuk memeluk Yang Chen dan menyatu dengannya. Dia meringkuk menjadi bola dengan tangan dan kakinya melingkari tubuh Yang Chen. Dia tidak ingin berpisah dengannya sejenak. Jawabnya dalam keadaan mabuk. Ini mungkin tidak lebih dari cara untuk memotong perasaan dan karakter. Setelah Yang Chen dengan hati-hati merenung sejenak, dia berkata perlahan, bunuh aku, dan kamu secara alami tidak akan khawatir. Putuskan perasaan dan karakter, dan tidak ada yang dapat mengganggumu lagi. Tidak peduli seberapa kuat iblis batiniah, dia menang, itu tidak berdampak banyak padamu. Saat dia berkata, dia menepuk pantat Lady Fang Hua dengan tidak senang, mengapa kamu tidak tahu? Apakah kamu takut aku akan marah setelah mengetahuinya? Petik 2. Setelah pikirannya diungkapkan oleh Yang Chen, Nyonya Fang Hua tidak menolak. Dia hanya mengikuti hukuman Yang Chen dan menggosok tubuh Yang Chen 2 kali, diam-diam menyetujui kata-kata Yang Chen. Saya mengerti sekarang. Yang Chen tiba-tiba menjadi bersemangat dan nadanya jauh lebih bersemangat. Fang Hua, kamu tidak perlu merasa menyesal. Kamu tidak membutuhkan kesempurnaan yang begitu besar. Tuan, mengapa demikian? Ketika Yang Chen mengatakan ini, Nyonya Fang Hua juga penasaran. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan bingung. Ini menyangkut budidayanya sendiri. Tidak peduli seberapa besar Lady Fang Hua terpengaruh oleh metode spiritual dan hatinya tertuju pada Yang Chen, dia tetap tertarik. Setelah membunuh kekasihmu, kamu tidak lagi terikat dengan urusan duniawi. Namun, itu hanya akan membuatmu lebih tegas dalam menghadapi segala hal. Tidak akan ada lagi kekhawatiran. Yang Chen berkata dengan cepat, tampaknya tegas dan berani, tetapi tidak ada harapan di hati saya. Saya hanya bisa menempuh jalan yang gelap. Jenis kultivasi ini, terkadang kuat, tetapi di saat putus asa, karena tidak ada kemungkinan untuk kembali, aku hanya bisa mati. Ketika kata-kata ini keluar, Nyonya Fang Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Dia adalah orang yang paling berhak berbicara tentang metode spiritual 1000 glamor. Kata-kata Yang Chen mungkin bertepatan dengan kultivasinya. Jika kekasihmu masih hidup, situasinya berbeda. Yang Chen berhenti sejenak dan menunggu Lady Fang Hua mencerna apa yang dia katakan sebelum melanjutkan. Kapan saja, ada harapan di hati untuk bersatu kembali. Selama masih ada harapan, itu adalah keberanian terbesar. Ini dapat memungkinkan Anda mengatasi semua masalah di depan Anda. Keduanya sangat emosional. Yang satu hanya sekedar mengenang dan rindu sedangkan yang lain ingin mengatasi segala rintangan untuk bisa bersatu kembali. Anda memutuskan sendiri mana yang lebih baik. Petik 2. Perkataan Yang Chen sebenarnya mengacu pada pengalaman hidupnya sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, tuannya bunuh diri. Meskipun Yang Chen selalu berpikir untuk membalas dendam, setiap kali dia memikirkan adegan kematian tuannya, hatinya akan kesakitan. Tuannya mati untuknya. Ini mirip dengan situasi metode spiritual 1000 glamor yang membunuh kekasihnya. Kehidupan ini benar-benar berbeda. Setidaknya dalam hati Yang Chen, untuk membiarkan tuannya menjalani kehidupan yang lebih baik, untuk membiarkan tuannya tetap di sisinya, energi yang dia keluarkan tidak sesederhana kenangan di kehidupan sebelumnya. Harapan hidup dan keputusasaan akan kematian adalah dua kondisi pikiran yang sangat berbeda. Chapter 1188. Lady Fang Hua telah mendengarkan kata-kata Yang Chen dan dia akan mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Kata-kata Yang Chen benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat dan dengar sejak dia mulai berkultivasi teknik spiritual 1000 warna. Terus terang, Yang Chen baru saja menumbangkan konsep teknik spiritual 1000 warna milik Lady Fang Hua. Apa gunanya mengatakan bahwa alam kesempurnaan besar lebih rendah daripada alam kesempurnaan kecil? Tapi apa yang dikatakan Yang Chen terkadang masuk akal. Setidaknya Lady Fang Hua merasa jika dia terjebak antara hidup dan mati, untuk bertemu Yang Chen lagi, ledakan energinya pasti akan jauh lebih kuat daripada Yang Chen yang tinggal di dalam hatinya. Namun teknik spiritual 1000 warna ini diturunkan oleh para senior di sekte. Mungkinkah para senior di sektenya salah? Ini sungguh mustahil. Yang Chen sama sekali tidak memahami teknik spiritual 1000 warna, jadi bagaimana dia bisa memahami kedalaman di dalamnya? Jika digantikan oleh orang lain yang mengatakan hal ini kepada Nyonya Fang Hua, diperkirakan Nyonya Fang Hua akan langsung membunuh pihak lain tersebut. Masalahnya adalah Nyonya Fang Hua sangat mencintai Yang Chen sehingga dia tidak ingin melawan Yang Chen sama sekali. Dia mungkin harus memikirkan perkataan Yang Chen dengan hati-hati. Yang Chen juga memahami bahwa tidak mungkin mengubah hubungan ratusan dan ribuan tahun Lady Fang Hua dalam sehari. Ini bukanlah teknik kultivasi yang bisa membuatnya langsung jatuh cinta pada seseorang. Beberapa hal lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya dan membiarkannya memahaminya sendiri. Bagaimanapun, Yang Chen tidak begitu memahami teknik budidaya mental dari Sekte Iblis, jadi dia tidak bisa memberikan petunjuk lebih banyak kepada Lady Fang Hua. Meskipun Lady Fang Hua masih ragu, benih pemikiran sudah tertanam di hatinya. Untuk waktu yang lama, dia akan mempertimbangkan logikanya dengan cermat. Teknik roh 1000 warna yang dikembangkan oleh para senior semuanya telah mencapai alam kesempurnaan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang mengolahnya ke alam kesempurnaan kecil. Kekasih yang ditemukan para senior tidak sekuat Yang Chen. Di pesawat ulang-alik Yang Chen, Nyonya Fang Hua melayani Yang Chen dan menikmati kebahagiaan cinta sampai Yang Chen sekali lagi mengirim Nyonya Fang Hua ke sekitar sekolah iblis Yin Yang.
Lady Fang Hua sekali lagi menyaksikan sosok Yang Chen pergi dengan tatapan tergila-gila. Air mata kengganan mengalir dari matanya. Perpisahan di depannya ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Nyonya Fang Hua hanya merasa bahwa hal terpentingnya telah jauh dari dirinya, dan di dalam hatinya, ada ruang kosong yang luas. Perasaan rindu ini membuat Lady Fang Hua mempertimbangkan kembali perkataan Yang Chen. Kali ini, Nyonya Fang Hua tiba-tiba mengerti sedikit, dengan air mata berlinang, dan ada sedikit cahaya dalam sekejap. Akhirnya, setelah melihat sosok itu menghilang sepenuhnya, Lady Fang Hua bergegas kembali ke sekte dengan kecepatan tercepat. Kemudian, terlepas dari hal lainnya, dia mulai mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di Taman Ramuan Botol Murni, Ye Yu menyaksikan pertempuran di mana Yang Chen membunuh puluhan master. Hal ini sengaja dilakukan oleh Yang Chen. Dia hanya ingin Ye Yu merasakan kekejaman dunia kultivator. Tentu saja, Yang Chen sebenarnya melakukan ini sedikit berlebihan. Putra Ye Zhenxiong dibesarkan di sekolah iblis janji. Bagaimana mungkin dia tidak memahami hal ini? Namun hal itu bukannya tanpa efek apapun. Setidaknya Ye Yu telah sepenuhnya memahami bahwa Yang Chen jelas merupakan guru paling kuat yang pernah dia lihat. Meskipun dia belum berkultivasi, Ye Yu juga sangat berpengetahuan. Para master sekolah iblis Yin Yang yang dibunuh oleh Yang Chen adalah nama-nama yang bisa dipanggil oleh Ye Yu. Begitu banyak master panggung Dacheng bahkan tidak bisa bertahan beberapa putaran di bawah Yang Chen. Guru ini jelas merupakan master sejati. Setelah pertempuran ini, Ye Yu tidak lagi memiliki perlawanan untuk menjadi murid Yang Chen. Dia dengan patuh mengikuti instruksi Yang Chen dan menerima pengaruh obat di kebun herbal. Begitu dia kembali ke sekte, dia akan memasuki Villa Yisiu untuk berkultivasi dari awal. Setelah masalah sekte iblis selesai, Yang Chen tidak langsung kembali ke sekte tersebut. Sebaliknya, dia bergegas ke sekte awan biru terlebih dahulu. The Ultimate Demonize Fin pertama kali diberikan kepada Sun Qingsui sehingga dia bisa mulai mengintegrasikan dan menyerapnya. Pada awalnya, Yang Chen tidak berniat memberikan Fin Ultimate Demonize kepada Sun Qingsui. Rencana awalnya adalah menggunakan Ultimate Demonize Fin untuk memperkuat Blood Phantom Fin Flying Sword. Agaknya, setelah keduanya digabungkan, pedang terbang Blood Phantom Fin akan menjadi lebih kuat. Namun, kemudian, setelah Yang Chen mengalami pengalaman duniawi, dia mendapat wawasan baru. Pedang terbang Blood Phantom Fin tidak membutuhkan penguatan seperti itu. Selama karakteristik asli dari Blood Phantom Fin Flying Sword dipertahankan, maka secara alami akan diperkuat dan ditingkatkan. Ini sebenarnya sangat mudah. Selama darah terus digunakan untuk memberi makan pedang terbang anggur hantu darah, pedang terbang kayu kedua ini akan menjadi semakin kuat, bahkan tanpa metode lain. Meskipun memperkuatnya dengan Ultimate Demonize Fin akan membuat Blood Phantom Fin Flying Sword lebih kuat dan tajam, kedua karakteristik ini tidak diperlukan untuk Second Wood Flying Sword, salah satu dari Great Yin Yang Five Elements Flying Sword. Ketajamannya cukup selama Immortal Beheading Blade digunakan. Bagaimanapun, pedang terbang anggur hantu darah masih merupakan salah satu jiwa pedang di sarung pedang. Semakin murni pengembangan kekuatan spiritual, semakin baik. Faktanya, prinsip ini juga memiliki efek yang sama pada senjata ajaib Flying Sword. Semakin komprehensif yang ingin ditekuni, maka yang didapat hanya satu hal, dan kelebihannya tidak menonjol. Inilah kesimpulan yang Chen dapatkan dari penampilan Li Cheng setelah pengalamannya di dunia manusia. Meskipun Li Cheng hanya menunjukkan bahwa budidaya harus murni, tetapi analogi sederhana seperti itu, yang Chen tidak mengetahuinya sampai beberapa dekade setelah meninggalkan benua iblis. Sungguh memalukan memikirkannya. Karena tidak digunakan untuk memperkuat Blood Phantom Fin Flying Sword, maka Ultimate Demonize Fin ini adalah media terbaik untuk budidaya Sun Qingsui. B telah bergabung dengan benih dari Demonize Fin, dan dia tidak membutuhkan Ultimate Demonize Fin yang mudah menyebabkan ketidakseimbangan untuk memperkuatnya. Pada akhirnya, B hanyalah roh perkakas, dan tubuhnya masih berupa pohon anggur giok biru. Dia bisa berintegrasi dengan Blood Phantom Fin karena Blood Phantom Fin lebih lemah dari tubuhnya, dan benih dari Demonize Fin juga sama. Tetapi jika itu adalah tanaman anggur iblis terhebat ini, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Pada titik ini, Yang Chen dengan tegas memilih untuk menyerah. Sudah beberapa dekade sejak Yang Chen membiarkan Sun Qingsui menanam benih Demonize Blue Jade Blood Phantom Fin di tubuhnya. Diperkirakan Sun Qingsui telah sepenuhnya menguasai metode pengendaliannya. Pada saat ini, Ultimate Demonize Fin telah dikirim, dan waktunya tepat. Benar saja, ketika Yang Chen tiba di Blue Cloud Sect, Sun Qingsui telah menyelesaikan budidaya pertapa Demonize Blue Jade Blood Phantom Fin. Hanya dalam beberapa dekade, tampaknya basis budidaya Sun Qingsui telah meningkat lagi. Basis kultivasinya tidak hanya mencapai puncak tahap tengah Yuanying, tetapi kemurnian kekuatan spiritualnya juga meningkat pesat. Inilah manfaat dari budidaya pertapa Demonize Fin semacam ini. Apakah itu Master Hua Wanting atau murid Sun Qingsui, mereka semua menunjukkan kekuatan yang luar biasa, sehingga Sekte Awan Biru bahkan mempertimbangkan apakah murid dengan atribut kayu dapat merujuk pada metode ini ketika mereka berkultivasi di masa depan. Chapter 1189. Kedatangan Yang Chen membuat Sun Qingsui sangat senang. Namun, setelah melihat Yang Chen, Sun Qingsui masih memberikan ekspresi cemberut yang sangat sedih pada Yang Chen. Berita bahwa ketiga sekte secara paksa mengirim 7 wanita cantik ke Istana Chunyang diketahui seluruh dunia, dan Sun Qingsui secara alami mengetahuinya. Namun, yang membuatnya sedih adalah sektenya sendiri tidak memprotesnya. Dia tidak tahu kesepakatan seperti apa yang telah dicapai oleh manajemen senior, tetapi sekte pasti mendapatkan beberapa keuntungan. Namun di mata Sun Qingsui, dia sangat sedih. Jelas sekali, dia adalah suaminya. Ngomong-ngomong, di antara 4 istri Yang Chen, yang pertama dia kenal adalah Sun Qingsui, dan bahkan Si Sanshan menduduki peringkat kedua. Gao Yue, Gong Sunling, dan Si Sanshan bisa dimaafkan.
Salah satunya adalah guru Yang Chen, dan yang lainnya adalah kakak perempuannya, jadi mereka dekat satu sama lain. Si Sanshan merawatnya dengan baik, dan Sun Qingsui tidak menolak. Tapi kenapa wanita-wanita itu harus menikahinya? Lagi pula, dia sudah berkali-kali bersama suaminya, dan landasan emosi mereka sangat kuat, sehingga mereka menikah. Suaminya bahkan tidak mengenal wanita-wanita itu. Mengapa mereka memihaknya? Meskipun dia merasa sedih, bagaimanapun juga, Sun Qingsui adalah keluarga pejabat. Setelah mengalami dunia fana, dia melihat masalahnya dengan lebih teliti. Dia juga memahami bahwa hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh Yang Chen dan Istana Chunyang tanpa ragu-ragu. Meskipun dia memahaminya, hal itu terjadi padanya, jadi Sun Qingsui tidak bisa menahan perasaan sedih. Di mata Penatua Hua yang mencela, Yang Chen hanya bisa memegang Sun Qingsui dan menghiburnya dengan lembut untuk waktu yang lama, sehingga gadis kecil itu tidak akan merasa begitu sedih. Untuk mengubah topik, Yang Chen dengan cepat mengatakan bahwa dia telah menemukan murid lain, dan kemudian membawa Ye Yu keluar untuk menyambut istri majikannya. Setelah mendengar latar belakang Ye Yu, Sun Qingsui segera memahami bahwa orang di depannya ini adalah orang yang dijanjikan oleh Yang Chen dan Gong Sunling untuk menyelamatkan Ye Zhenxiong setelah mereka pergi ke gerbang iblis bersama. Namun, dia juga sangat penasaran. Bagaimana Yang Chen tahu bahwa Ye Zhenxiong akan memiliki seorang putra dengan tahi lalat bintang 7 di kakinya dan bahwa dia akan menerimanya sebagai murid terlebih dahulu. Tentu saja Yang Chen tidak bisa menjelaskannya. Untungnya, Sun Qingsui tahu bahwa beberapa hal tentang Yang Chen itu misterius, jadi dia tidak ingin membahasnya lebih dalam. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade, keduanya tentu saja harus mesra. Yang Chen ingin memahami kultivasi Sun Qingsui, jadi keduanya secara alami mulai berkultivasi ganda. Harus dikatakan bahwa kerja keras Sun Qingsui dalam berkultivasi benar-benar membuahkan hasil. Yang Chen terkejut saat mengetahui bahwa kemurnian kekuatan spiritual Sun Qingsui setidaknya 3 poin lebih murni daripada saat mereka dipisahkan. Meskipun tidak sebagus Yang Chen sekarang, itu juga jarang terjadi. Bahkan guru Sun Qingsui, Penatua Hua, mungkin tidak memiliki level seperti itu. Berikutnya adalah keterkejutan Sun Qingsui. Ketika mereka berdua berkultivasi ganda sutra hati yin yang misteri tertinggi, Yang Chen, yang sudah menjadi manusia abadi kelas 9, secara alami mendorong kesadaran spiritual Sun Qingsui semakin meroket. Bergegas langsung ke puncak panggung Dacheng bukanlah akhir. Dalam keterkejutan besar Sun Qingsui, kesadaran spiritualnya menerobos tahap Dacheng dan memasuki alam yang tidak berani dia pikirkan. Dari manusia abadi kelas 1, itu tidak berhenti sampai manusia abadi kelas 2. Ini sudah melampaui batas pengembangan kesadaran spiritual di dunia fana. Seluruh dunia di mata Sun Qingsui tampaknya telah berubah secara mendasar. Perasaan melampaui segalanya membuat Sun Qingsui tidak dapat mempercayainya. Apakah dia masih dalam mimpi? Bagaimana hal gila seperti itu bisa terjadi? Setelah Sun Qingsui dikejutkan oleh pengembangan kesadaran spiritualnya sendiri, ada lebih banyak ketakutan terhadap alam Yang Chen. Penanaman kesadaran spiritual seperti apa yang dimiliki suaminya untuk mengangkatnya ke alam ini? Tentu saja Yang Chen tidak akan menyembunyikan hal ini dari istrinya. Mendengar bahwa Yang Chen telah menyelesaikan seni rahasia 5 elemen besar Yin dan Yang dan bahwa budidaya kesadaran spiritualnya telah mencapai manusia abadi kelas 9, bahkan dengan pemahaman Sun Qingsui tentang suaminya, dia masih berada dalam pelukan Yang Chen untuk waktu yang lama, sebelum dia pulih. Bagaimana ini mungkin? Sun Qingsui hanya bisa mengucapkan kalimat sedemikian rupa sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk meragukannya. Suaminya benar-benar monster. Dia berpikir bahwa Sun Qingsui sudah menjadi seorang jenius yang langka di Sekte Awan Biru. Dibandingkan dengan Yang Chen, dia hanyalah sampah. Apa yang tidak mungkin? Yang Chen tersenyum dan memeluk istri kecilnya, dan bertanya sambil tersenyum, inilah kebenarannya, apakah kamu berani mempertanyakan suamimu? Suamiku, seperti apa akar spiritual 5 elemenmu? Tentu saja, Sun Qingsui tidak mempertanyakan Yang Chen. Dia sedikit terlalu terkejut dan tidak bisa menerimanya sepenuhnya. Sekarang dia juga terkejut dengan tingkat mengerikan Yang Chen dan mulai tertarik pada budidaya akar spiritual Yang Chen. Akar spiritual bawaan atribut api lebih dari 70. Yang Chen menjawab dengan santai. Ini seharusnya bukan rahasia, dan banyak orang mengetahuinya. Bagaimana dengan akar spiritual yang diperoleh? Sun Qingsui tidak berniat menyerah, dan terus bertanya. Kali ini, Yang Chen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan batu 5 warna dari kosmos sak dan memegangnya di tangannya. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan membiarkan Sun Qingsui melihatnya sendiri. Pancaran 5 warna dari batu 5 warna itu bersinar pada saat ini. Kemudian, di bawah ekspresi terkejut Sun Qingsui, kelima jenis pancaran mencapai titik paling terang. Akar spiritual penuh dari kelima elemen. Sun Qingsui tidak bisa lagi menahan keterkejutannya dan berseru. Maaf telah mempermalukan diriku sendiri. Itu tidak bisa dibandingkan dengan akar spiritual bawaanmu. Yang Chen memiliki ekspresi ringan di wajahnya, dan ekspresi wajahnya sepertinya mengatakan sesuatu yang tidak layak untuk disebutkan. Aku cemburu. Sun Qingsui meninju Yang Chen dengan marah dan berkata. Kemudian dia segera tertawa, iri pada suaminya, memikirkan hal itu sungguh lucu. Percayalah, suatu spesialisasi pasti tidak lebih buruk dari suamimu. Yang Chen memeluk Sun Qingsui dan menghiburnya dengan lembut. Kemudian dia mengeluarkan kosmos sak dan menyerahkannya kepada Sun Qingsui. Ini, Sun Qingsui mengambil kosmos sak, dan ketika dia menjelajahinya dengan kesadaran spiritualnya, dia segera menemukan Ultimate Demonized Fin yang lengkap di dalamnya, dan dia sangat terkejut. Ki iblis telah dibersihkan, kamu dapat mengintegrasikan dan menyerapnya nanti. Yang Chen mengingatkan, selama Anda dapat mengintegrasikannya sepenuhnya, kekuatan Anda akan mencapai keabadian manusia tingkat 9. Namun, jangan lupakan keseimbangan. Petik 2. Bagaimanapun juga, tanaman anggur iblis tertinggi adalah milik kayu kedua.
Sun Kingsway mengolah seni rahasia sejati kayu pertama dan seni rahasia sejati kayu kedua pada saat yang bersamaan. Tentu saja, itu tidak boleh terlalu tidak seimbang. Namun, Yin dan Yang saling menguatkan dan menahan. Selama dia memperhatikannya setiap hari, dia juga bisa secara bersamaan meningkatkan budidaya seni rahasia sejati kayu pertama. Arah masa depan terserah kamu. Setelah menyerahkan Ultimate Demonize Fin, Yang Chen sepertinya telah melepaskan kendali atas arah kultivasi Sun Kingsway. Percayalah, Little Sui, tidak peduli arah mana yang Anda pilih, Anda akan menjadi master terkuat di masa depan. Ya, suamiku. Atas dorongan Yang Chen, Sun Kingsway dengan senang hati menerimanya. Dia juga orang yang sangat tegas. Sekarang tanpa kerangka yang diberikan oleh Yang Chen, dia tampak lebih nyaman dan percaya diri. Chapter 1190. Yang Chen mengirim Ye Yu kembali ke Istana Chunyang. Tuan dan kakak seniornya tidak ada di sana, jadi Yang Chen langsung menoleh ke Pulau Abadi Giok Hijau dan datang menemui si Sanshan. Kehidupan Sun Kingsway di Sekte Awan Biru sangat baik. Dia memiliki guru kuat yang menyayanginya, dan suaminya adalah satu-satunya guru alkemis kelas 5 di dunia fana. Hampir dapat dikatakan bahwa dia memiliki semua yang dia inginkan. Secara relatif, kehidupan si Sanshan di Sekte tidak begitu nyaman. Tentu saja nyaman atau tidaknya juga relatif. Setidaknya di mata orang lain, penyiksaan Sun Kingsway karena terjerat oleh Blood Demon Fin tidaklah nyaman. Si Sanshan masih menjadi murid jenius di Pulau Abadi Giok Hijau, dan dia masih memiliki semua yang seharusnya dia miliki. Masalahnya adalah beberapa orang di sekte memperlakukan si Sanshan dengan lebih bermusuhan. Master Song Huan awalnya bukanlah sosok yang kuat di sekte. Sudah sangat bagus bahwa dia hampir tidak bisa berbicara mewakili muridnya. Tetapi untuk mendukung muridnya di sekte seperti Penatua Hua, dia tidak dapat melakukannya dengan kemampuannya. Ketika dia baru saja kembali dari benua iblis terakhir kali, si Sanshan melukai kakak seniornya Li Ziki, paman bela diri Liu Ziwei, dan Penatua Bei Suangyu dengan parah di depan sekelompok tetua, dan dia bertarung dengan Penatua Min Huafeng. Sungguh luar biasa. Namun, hal ini juga menyebabkan banyak orang kehilangan muka, terutama banyak orang yang mengenal Penatua Liu Zijin. Bahkan Penatua pemberian teknik, Bei Suangyu, sedikit tidak senang. Di depan banyak orang, mereka membuat Penatua Liu dan Penatua Bei terlihat sangat jelek, bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja. Ketika sekte itu besar, tidak dapat dihindari bahwa akan ada berbagai kelompok dan faksi yang berkepentingan. Bahkan pemimpin sekte Dao, orang Taitian, juga seperti ini. Sebagai salah satu dari 5 sekte utama, bagaimana Pulau Abadi Giok Hijau bisa kebal? Ada juga banyak faksi dalam sekte tersebut. Setelah si Sanshan kembali ke sekte, orang-orang ini mulai mempersulit si Sanshan, baik disengaja maupun tidak. Meskipun tidak ada penggelapan yang disengaja dalam alokasi sejumlah sumber daya, mereka akan selalu memikirkan cara untuk menunda alokasi waktu atau prosedur untuk mencapai tujuan mengganggu si Sanshan. Tidak mungkin bagi si Sanshan untuk mengeluh kepada petinggi tentang masalah sekecil itu. Itu hanya akan menyebabkan para petinggi memiliki kesan berbeda terhadapnya. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sekecil itu, bagaimana dia bisa mencapai sesuatu yang besar? Jika ini hanya masalah sumber daya, si Sanshan tidak akan peduli. Hal-hal apa yang belum dia lihat saat bersama suaminya? Selain itu, mereka baru saja kembali dari benua iblis, ribuan master panggung daceng dibagi rata di antara beberapa orang, apa yang tidak bisa mereka miliki. Hal-hal di sekte sebenarnya tidak ada di mata si Sanshan. Tetapi orang-orang ini melihat bahwa mereka tidak dapat mengganggu si Sanshan dengan cara ini, jadi mereka menaruh ide mereka di tempat lain. Bukankah kamu, si Sanshan, kuat? Lalu pergi dan lakukan tugas sekte. Musuh-musuh yang berbahaya dan kuat, dan 9 dari 10 misi semuanya bertumpu pada si Sanshan. Untuk perselisihan seperti ini, bagaimana mungkin si Sanshan, yang pernah mengalami dunia manusia, tidak memahaminya? Namun, dia kembali ke sekte untuk menebus fakta bahwa dia tidak berkontribusi pada sekte selama bertahun-tahun berkultivasi, dan yang kedua adalah meningkatkan basis kultivasinya sebanyak mungkin. Ketika mereka berpisah, Yang Chen berkata bahwa ketika basis budidaya si Sanshan semakin ditingkatkan, dia akan membawanya ke suatu tempat untuk mengumpulkan sesuatu. Dengan hal seperti itu, budidaya si Sanshan tidak lagi membutuhkan bimbingan Yang Chen. Dalam hal ini, si Sanshan mengingatnya di dalam hatinya dan berpikir untuk meningkatkan kekuatannya setiap saat. Setelah mengalami pengalaman di benua iblis, tugas sekte biasa memang sulit untuk mencapai tujuan membuat basis budidaya si Sanshan maju dalam waktu singkat. Dia membutuhkan beberapa tugas berbahaya dan musuh yang kuat untuk mempertajam dirinya. Tugas yang dipilih dengan cermat oleh orang-orang ini sesuai dengan selera si Sanshan, dan itu juga menghemat waktu si Sanshan untuk pergi ke tumpukan tugas sekte besar untuk menemukannya. Oleh karena itu, si Sanshan tahu bahwa orang-orang ini memiliki niat buruk, tetapi dia tetap memanfaatkan situasi tersebut dan mengambil tugas ini dan mulai menyelesaikannya satu persatu. Ketika Yang Chen tiba di Pulau Abadi Giok Hijau, si Sanshan tidak ada di sana, tetapi ketika dia pergi, dia sudah mengatakan bahwa dia akan segera kembali, jadi Yang Chen juga menunggu di Pulau Abadi Giok Hijau. Dia adalah suami si Sanshan, dan dia tinggal di rumah si Sanshan, tidak ada yang bisa mengatakan tidak. Dalam proses menunggu, Yang Chen juga mengetahui dari obrolan beberapa pelayan si Sanshan bahwa si Sanshan dikeluarkan dari sekte selama periode ini, dan dia sangat marah. Si Sanshan adalah orang dari Pulau Abadi Giok Hijau. Dia tidak memberikan masalah pada sektenya sendiri, dia menyelesaikan masalahnya sendiri, dan dia juga mengambil tugas berbahaya untuk melatih dirinya sendiri. Si Sanshan memiliki harga diri si Sanshan. Masalah sepele seperti ini, di matanya, mungkin bukan masalah besar sama sekali. Dia, yang sedang fokus pada kultivasinya, tidak ingin diganggu untuk menghadapi perselisihan kecil semacam ini. Yang Chen dapat memahami hal ini.
Tapi ini tidak berarti Yang Chen bisa mentolerir orang-orang yang memperlakukan istrinya seperti ini. Sebagai suami si Sanshan, istrinya dianiaya, dan dia dianiaya di rumah ibunya. Bagaimanapun, Yang Chen harus mencari keadilan bagi istrinya. Tentu saja, faksi si Sanshan dan gurunya Song Huan bukannya tidak mendukung si Sanshan. Sebaliknya, mereka sangat mementingkan si Sanshan. Namun, si Sanshan tidak cukup peka untuk mengeluh kepada tuannya tentang hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang tidak layak untuk disebutkan ini, mungkin Song Huan dan faksi mereka masih belum mengetahuinya. Hanya pelayan pribadi si Sanshan yang dapat memahami dari sumber daya yang dialokasikan oleh sekte bahwa mereka dicekik oleh beberapa orang di sekte. Namun mereka tidak berani memberitahu orang lain dengan mudah. Sesekali, mereka mengobrol diam-diam, yang didengar oleh Yang Chen. Dengan kemampuan Yang Chen, tidak ada gerakan di tempat tinggal si Sanshan yang tidak bisa disembunyikan dari mata dan telinganya. Para pelayan mengobrol secara diam-diam, tetapi seolah-olah mereka berbicara di telinga Yang Chen, sangat jelas. Yang Chen hanya tersenyum dingin menanggapi trik rahasia semacam ini. Menggunakan hal-hal yang si Sanshan tidak pedulikan untuk mengancamnya, mereka yang bertanggung jawab tidak terlalu pintar. Yang Chen tidak kompeten untuk bertarung dengan mereka. Namun, tidak ada reaksi bukanlah gaya Yang Chen. Karena pihak lain sudah mengambil tindakan, Yang Chen tentu saja harus mengambilnya. Urusan si Sanshan adalah urusan Yang Chen. Sebagai seorang suami, sudah menjadi tugasnya untuk maju dan menyelesaikannya. Masalah saling balas itu terlalu mudah untuk diselesaikan. Dia menemukan orang-orang dari rumah abadi Zui di pasar Pulau Abadi Giok Hijau, dan kemudian meminta mereka mengirim surat ke Sangguan Feng. Tidak ada arti lain dalam surat itu, tetapi membiarkan Sangguan Feng menggandakan interval lelang pil penampilan yang diadakan di rumah lelang Pulau Abadi Giok Hijau sesekali, dan kemudian mengurangi jumlah Pulau Abadi Giok Hijau setengahnya. Hampir sebagian besar murid Green Jade Immortal Island adalah perempuan, dan permintaan akan appearance pil adalah pasar yang sangat menakutkan. Pengaturan Yang Chen segera menyebabkan kegilaan di Pulau Abadi Giok Hijau. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.